Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami dan Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu, biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sembuh dari kusta rohani. Saya akan menjelaskan sedikit apa pengertian penyakit kusta. Kusta atau lepra adalah sebuah penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Microbacterium lepra. Penyakit kulit ini dapat menyebabkan masalah serius seperti munculnya luka, borok, atau kecacatan. Ciri-ciri penyakit kusta harus diketahui agar bisa diobati sedini mungkin. Kusta adalah penyakit yang sangat berbahaya yang menyerang kulit, tetapi juga sistem saraf, perifer atau selaput lendir pada saluran pernafasan dan mata. Maka dari itu, gejala yang dirasakan tidak hanya berdampak pada kulit, tetapi juga pada bagian tubuh lainnya. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang penyakit kusta. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi dengan seorang yang sakit kusta dan bagaimana seorang ini bisa disembuhkan. Kalau kita melihat bagaimana supaya sembuh dari kusta rohani. Nah, kusta rohani adalah penyakit berbahaya yang mengganggu hubungan pribadi kita dengan Allah. Itu nampak dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang kita lakukan yang melanggar firman Tuhan, yaitu dosa. Dosa artinya tidak percaya kepada Allah, sehingga terlihat dari perbuatan dan juga tingkah laku kita yang melanggar firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana supaya kita sembuh dari kusta rohani. Yang pertama, maka datanglah seorang kepada Yesus. Ya, seorang ini yang mengikuti Yesus setelah Yesus turun dari bukit, dia mendatangi Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Datang kepada Yesus. Orang ini tahu dan dia sadar bahwa dia sedang sakit. Dia sedang merasakan kesakitan. Dia tahu bahwa hidupnya sedang dalam bahaya yang mematikan, yaitu penyakit kusta. Oleh karena itu dia datang kepada Yesus, dia sujud menyembah kepada Yesus dan dia katakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, tahirkan aku." Inilah yang dikatakan oleh orang yang sakit kusta ini. Dia datang kepada Yesus. Dia tahu pada saat dia sakit, dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama adalah datang kepada Yesus. Pada saat kita sakit, kita mengalami kusta rohani, ya, yang orang lain mungkin tidak tahu kelemahan dalam diri kita, tetapi Yesus tahu. Oleh karena itu, yang pertama, datang kepada Yesus. Dan yang kedua, kita melihat Yesus menyembuhkannya. Yesus memulihkan orang kusta itu sembuh sempurna, total. Ya, jadi pada saat Yesus berkata kepada orang yang kusta ini, Yesus mengulurkan tangannya dan Yesus katakan, "Jadilah engkau tahir." Yesus mau supaya orang kusta ini menjadi tahir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya juga merenungkan firman Tuhan hari ini dalam pribadi saya renungkan bahwa
hidup saya harus benar-benar bersih total dari kusta rohani yang ada dalam pribadi saya. Saya mengoreksi kembali dari firman Tuhan ini, saya sungguh mengoreksi diri, mengoreksi hidup saya, bahwa ketika ada penyakit yang serius dalam hidup saya yang mengganggu hubungan pribadi saya dengan Tuhan Yesus, maka saya harus cepat-cepat datang kepada Yesus dan membereskan itu, dan saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Mari saat ini kita mengoreksi hidup kita pribadi masing-masing. Apakah ada kusta rohani yang ada di dalam kehidupan kita? Saya tidak mengerti apa yang menjadi kelemahan Bapak Ibu Saudara, tapi saat ini mari pada saat kita mengalami kelemahan, kita datang kepada Yesus, dan Yesus akan memulihkan hidup kita secara total, sempurna. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang berbicara dalam pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, kami rindu supaya Tuhan mentahirkan kami, supaya Tuhan menjamah pribadi kami masing-masing. Jika ada kusta-kusta rohani yang menghalangi pertumbuhan iman kami untuk semakin dekat mengenal Engkau, Tuhan kami mohon tahirkan kami, bersihkan kami dengan darah Yesus Kristus. Dan kami rindu Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi tahir di hadapan Tuhan, dan kami menikmati persekutuan indah dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.